Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, apa kabar Anda? Senang sekali saya Hanifah Abdillah kembali menjumpai Anda. Tentunya dalam bincang hari ini edisi spesial Ramadan Berkah Sultan TV 2021. Seperti biasa pemirsa Sultan TV, di Ramadan Berkah Sultan TV 2021 kali ini di bincang hari ini juga tentunya hari ini Hani kedatangan narasumber spesial juga luar biasa hebat, dan tentunya akan Hani perkenalkan, namun terlebih dahulu diingatkan bahwa siaran kami bisa Anda saksikan di live streaming kami di www.sultantv.co, atau juga Anda bisa langsung kunjungi official fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co. Dan tentu saja pemirsa, hari ini Anda juga dimanapun, kapanpun bisa tonton ya. Mungkin Anda sambil aktivitas di rumah yang masih work from home, atau juga yang sedang sambil aktivitas di luar, buka handphonenya. Kemudian juga Anda bisa langsung buka YouTube-nya. Bagi Anda yang ingin berinteraksi secara langsung bersama kami, tentunya bisa melalui live chat kami. Tulis atau ketikkan apa saja yang ingin Anda sampaikan, nanti insya Allah hari ini akan dijawab langsung oleh narasumber kita. Siapa narasumber kami hari ini? Tentunya hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, karena ini masanya momen-momen Ramadan juga, ini tentang pengawasan dan juga pengendalian harga pangan selama Ramadan 2021. Tentunya sudah hadir di studio Sultan TV narasumber kami yang terhormat, sudah ada Bapak Haji Bahrul Ulum SAGMAP, Ketua DPRD Kabupaten Serang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Ini kesempatan sekali Hani bisa hadir di sini, duduk berdampingan dengan Pak Ketua. Masya Allah, terima kasih Pak Ketua. Sama-sama Mbak, saya yang terima kasih. Luar biasa, ini di sela-sela kesibukannya yang sempat beberapa kali juga gini kita mencocokkan jadwal susah sekali sepertinya nih ya Pak Ketua. Sampai 3 kali reschedule. Reschedule ya, sampai akhirnya alhamdulillah hari ini juga Hani bersama dengan Pak Ketua. Hani panggilnya enaknya Pak Ketua aja nih ya, pas bebas ya, boleh ya. Bebas. Baik, langsung dengan Pak Ketua sendiri di sini kita langsung ngobrol. Tentunya akan bahas tema yang cukup menarik. Kita santai aja ngobrolnya nih Pak Ketua. Siap. Ya. Ngobrol ngalir santai, kemudian juga ngobrol dengan teman-teman, bentuknya adalah sharing, mungkin juga edukasi dengan teman-teman, dan juga bentuk informasi kepada teman-teman pemirsa di rumah begitu. Baik. Tapi hari ini kabar sehat? Alhamdulillah walafiat. Sehat ya? Semenjak Ramadan sampai hari ini, alhamdulillah. Masya Allah, puasanya lancar tapi Pak? Alhamdulillah. Belum ada yang bolong ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Rajin juga nih ternyata. Harus ya Pak ya, Insya Allah. Insya Allah, insya Baik, Allah. nah ini walaupun memang situasinya sedang pandemi juga, tapi tetap semangat pasti ya Insya Allah. Pak Ketua, pasti luar biasa. Karena kita kan jadi apa, kalau dalam tanda kutip ya, bisa jadi panutan, bisa jadi barometer. Kalau kitanya nggak semangat, bagaimana orang-orang di belakang kita, khususnya misalnya anggota keluarga kita, anak-anak kita, atau masyarakat Kabupaten Serang. Ketua Dewan aja mentang-mentang puasa nggak semangat. Yang lain nanti ikut loyok juga kan nggak asik. Berarti sebagai figur contoh begitu. Insya Allah. Nih Pak Ketua ya, baik. Oke Pak, ini kita mau mulai nih, tapi mungkin terlebih dahulu kan Hani juga baru pertama kali bertemu dengan Pak Ketua nih hari ini ya. Baik. Pertama kali bertemu, kemudian juga insya Allah kita akan bincang santai juga. Mungkin terlebih dahulu bisa sapa-sapa pemirsa Sultan TV yang ada di rumah, silakan sebelah sini Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Sultan TV yang ada di rumah. Selamat menjalankan ibadah puasa di hari ke-15. Mudah-mudahan niat kita, ibadah kita, saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir Ramadan nanti kita mendapat predikat sebagai pemenang, dalam arti pemenang puasanya tidak ada yang bolong, kemudian tarawihnya tidak ada yang bolong, dan semoga ibadah kita selama 1 bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat yang pertama yang ingin saya sampaikan buat pemirsa Sultan TV yang di rumah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Siap. Luar biasa, ini walaupun situasinya pandemi, ini mungkin juga sekarang nggak kerasan ya Pak Ketua, sudah hari ke-15. Hari ke-15. 15 Ramadan juga, dan semoga teman-teman di rumah atau pemirsa Sultan TV di rumah juga bisa lancar aktivitas puasanya ya. Amin, Dan amin, tetap semangat amin. walaupun memang situasi pandemi begitu. Amin, Nah, amin. ini ngomongin tentang pandemi sebelum kita beralih lebih lanjut ke pembahasan tentang tema yang cukup dalam begitu. Nih Pak Ketua, kan sekarang situasinya
Ramadan pandemi pasti kan berbeda begitu dengan situasi 2 tahun sebelum lah, karena Iya. memang tahun sebelumnya juga kita Sudah begitu pandemi, ya. Berarti betul. hari ini tanda kutip adalah Ramadan pandemi lagi Iya. begitu. Nah, ini aktivitas kemudian juga kesibukan apakah sama saja dengan hari-hari di masa sebelum pandemi, atau kesibukan seorang Pak Ketua seperti apa nih setiap harinya? Ya, jadi gini Mbak Hani, kalau puasa hari ini di masa pandemi tidak terlalu kaget, Baik. karena ini adalah Ramadan yang kedua di saat pandemi. Yang kaget itu di tahun kemarin, karena pandemi pertama yang di Ramadan pertama agak berbeda, tapi hari ini sudah seperti biasa tanpa kendala apapun, ibadah alhamdulillah lancar, kemudian aktivitas pekerjaan juga alhamdulillah lancar, dan mudah-mudahan ini pun dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Serang, oleh para pemirsa Sultan TV, diberikan kelancaran baik dalam ibadah maupun dalam menjalankan aktivitas pekerjaan semuanya. Nah, masa pandemi dan tidak pandemi di saat Ramadan memang saya belum bisa banyak bercerita karena Ramadan pandemi kemarin Ya. kebetulan saya baru jadi anggota DPRD, jadi Baru ketua ya, DPRD oke. termasuk tahun ini. Jadi kalau menceritakan Ramadan 2 tahun yang lalu, saya tidak bisa bercerita sebagai ketua DPRD, karena pasti berceritanya sebagai masyarakat Kabupaten Serang, karena di 2 tahun yang lalu saya belum jadi anggota DPRD. Tapi kalau melihatnya di tahun kemarin, alhamdulillah tidak terlalu banyak kekhawatiran dan hal-hal yang menjadi halangan. Toh sampai hari ini pekerjaan semua bisa terlaksana, kemudian ibadah juga bisa terlaksana, dan mudah-mudahan ini pun juga dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Serang, khususnya para pemirsa Sultan TV. Gitu. Jadi tetap aktivitas juga setiap harinya begitu nih Alhamdulillah. ya. Tapi daring juga, atau tapi kan seorang Pak Ketua begitu harus standby di kantor, atau seperti apa nih kondisinya? Jadi tergantung kegiatannya Mbak Ani ya. Oke. Kalau memang yang bisa dilakukan secara daring, dilakukan secara daring. Baik. Ada yang secara langsung juga dilakukan secara langsung. Termasuk tadi pagi misalnya ada kegiatan dengan koordinasi supervisi pencegahan korupsi KPK, Korsubga. Pertemuannya secara langsung. Cuma tetap protokol kesehatan kita jaga, karena kita boleh melakukan kegiatan secara langsung dengan catatan bahwa protokol kesehatan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, apabila misalnya tidak memungkinkan dilakukan kegiatan dengan protokol kesehatan yang standar, maka kegiatan itu diarahkan untuk daring. Daring saja gitu ya. Oke. Nah, ini momennya juga berbeda walaupun memang sama-sama masih di masa pandemi gitu, seperti tahun kemarin begitu nih ya Pak Ketua. Nah, ini kan otomatis kan mau nggak mau gitu kita harus ngikutin perubahan tersebut begitu. Kayak contohnya katakanlah berarti sekarang walaupun memang tatap muka seperti ini, tapi harus terapkan physical distancing, kemudian juga menggunakan masker, harus membawa hand sanitizer dan lain sebagainya. Berarti itu memang perubahan yang memang harus kita patuhi begitu nih Pak Kepala ya. Jadi sebuah konsekuensi kali ya, dikatakan era baru ya, benar. Kan bahasanya new normal, era new normal. Yang namanya bawa hand sanitizer, cuci tangan di air mengalir, kemudian menjaga jarak atau physical distancing, termasuk memakai masker, ini menjadi sebuah kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa lepas dari tubuh kita. Bahkan hari ini, masker menjadi fashion, Mbak. Contoh misalnya, ini bukan promosi. Ketika saya nuansa bajunya kuning, maka maskerku pun harus kuning. Misalnya, kalau warnanya lain, saya pakai yang putih biar bisa netral kemana-mana. Nah, jadi akhirnya masker pun hari ini jadi fashion, jadi tren, jadi pemanis penampilan kita. Nah, karena kalau hanya sebatas pakai masker gitu ya, tanpa ada nilai-nilai fashionable-nya, kayaknya kurang gimana gitu bagi saya. Dan mungkin buat para pemirsa Sultan TV juga sama. Ada yang menjadikan masker sebagai fashion dalam penampilan sehari-hari. Oke, tapi intinya tetap ini juga untuk kesehatan kita bersama begitu. Betul, karena standar maskernya juga memang standar yang
direkomendasikan. 3 lapis dan sebagainya Ya. begitu. Oke, nah ini ngomongin tentang Ramadan di tengah pandemi ini, melihat bisa digambarkan nih suasana Pak Ketua di masyarakat Kabupaten Serang nih. Ya. Mengingat sekarang adalah masanya adalah masa Ramadan tapi pandemi. Lalu kemudian seperti apa suasana Ramadan kali ini di tahun ini? Ya, sama halnya dengan tahun kemarin. Misalnya saya bersilaturahim, kemudian mencoba buka bersama dengan keluarga, orang tua, ngelihat kondisi masyarakat di tempat tinggal saya, di dapil saya misalnya. Saya lihat Ramadan hari ini ya seperti Ramadan biasanya. Antusiasme masyarakat dalam menjalankan ibadah juga terlihat, kemudian geliat-geliat ekonomi juga sedikit muncul. Saya menyimpulkan bahwa Ramadan hari ini yang saya rekam ya, yang saya lihat secara langsung, khususnya di wilayah Dapil 1, di tempat tinggal saya, hari ini Ramadan mudah-mudahan menjadi berkah. Karena dilihat dari antusiasme dalam melaksanakan ibadah, termasuk antusiasme dalam melaksanakan aktivitas keseharian, tidak terkendala oleh persoalan pandemi, walaupun di saat beribadah puasa. Oke. Nah, ini ngomongin tentang kendala juga tadi Iya. Pak Ketua sampaikan begitu. Nah, biasanya identik dengan permasalahan, biasanya kita akan nyambung ke tema sedikit, Iya. sambung ke tema nih. Ini biasanya permasalahannya adalah harga sejumlah komoditas di beberapa daerah atau wilayah Iya. gitu. Hani termasuk yang tinggal di Kabupaten Serang nih. Di daerah mana, Mbak? Di daerah Kecamatan Waringin Kurung. Waringin Kurung, Di baik. daerah Waringin Kurung, di kampung di Desa Sukabaras. Nah, di daerah situ. Iya. Nah, ini beberapa sempat pulang kemarin, kan Hani juga kos di Kota Serang begitu karena jauh Oke. kan. Pulang beberapa waktu lalu ke rumah tuh sempat ibu kayak ngeluh, ih harga komoditas kenapa jadi naik ke sekarang ya, katanya gitu. Ada beberapa harga komoditas yang memang seperti kebutuhan-kebutuhan pokok begitu. Iya. Ini sejumlah kebutuhan memang naik, kemudian juga ada yang stabil, bahkan ada yang ini masih tetap stabil, kemudian juga masih ada yang turun juga bahkan begitu. Iya. Nah, melihat itu sejauh ini gitu pemantauan Pak Ketua sendiri nih, bagaimana kondisi gitu, katakanlah kondisi, kemudian juga harga sejumlah kebutuhan pokok yang ada di Kabupaten Serang katakanlah. Ya. Terakhir pada saat jalan-jalan lah katakan sebelum Ramadan, kemudian pelaksanaan Ramadan, ada beberapa tempat yang saya kunjungi misalnya. Nah, seperti sunatullah memang ketika mau puasa, mau lebaran, ada beberapa komoditas yang naik. Tapi sejauh pemantauan saya pada saat beberapa waktu saya berkunjung, masih dalam kenaikan yang stabil. Walaupun juga banyak juga komoditas 11 bahan pokok itu masih stabil misalnya. Ya? Contoh pada saat sebelum Ramadan, awal Ramadan sampai hari ini beras premium itu di angka 11.000 per kilo. 11.000. 11.000 premium. Kemudian yang KW2-nya di 10.000, 400, ada yang 10.000 di sebelum Ramadan sampai hari ini Ramadan. Dari sisi beras, alhamdulillah stabil. Baik. Mungkin karena hari ini kita tahu di Kabupaten Serang dalam kondisi panen memang, walaupun ada beberapa tempat yang tidak maksimal hasil panennya terkendala oleh hama dan lain sebagainya, tapi setidaknya menggambarkan bahwa untuk beras aman dan stabil dari sebelum Ramadan sampai hari ini. Baik. Ada juga memang yang turun. Oh. Contoh bawang merah. Bawang merah, baik. Ada turun. Ada juga yang naik, daging sapi misalnya. Nah, ada komoditas-komoditas yang naik, tapi naiknya masih dalam angka wajar. Kewajaran ya. Angka kewajaran dari 140 menjadi 160 misalnya. Itu masih di angka kewajaran, dan mudah-mudahan harga-harga yang stabil tadi ini sampai akhir Ramadan, bahkan Idul Fitri masih bisa terjaga stabilitas harganya.
Berarti untuk peningkatan harga yang tadi katakanlah daging lain sebagainya yang Iya. memang adanya peningkatan harga gitu. Ini tapi dalam batas masih wajar atau Masih wajar wajar, begitu masih ya? wajar. Oke, baik. Nah, ini melihat mengalami peningkatan yang ada beberapa begitu, tapi ternyata ada juga disampaikan bahwa ada penurunan juga begitu di Iya. komoditas seperti bawang Bawang. dan lain sebagainya. Walaupun turunnya cuma 2.000 2.000, misalnya. tapi lumayan aja kalau buat ibu rumah tangga nih Lumayan. Pak Ketua nih ya biasanya gitu. Nah, ini melihat kondisi itu nih, berarti apakah itu menjadi sebuah kendala atau apa kalau melihat dari sisi ekonomi gitu dari Pak Ketua sendiri seperti apa? Kalau saya melihat kalau harga itu stabil, berarti memang supply and demand stabil. Mbak. Oke. Kalau misalnya kita lihat, ketika supply besar, demand kurang, maka harga anjlok. Iya. Ketika demand besar, supply kurang, maka harga naik. Nah, dilihat dari stabilnya beberapa harga 11 bahan pokok di Ramadan, sebelum Ramadan, awal Ramadan sampai pertengahan Ramadan ini, berarti saya menilai bahwa kondisinya memang stabil. Baik. Berarti perekonomian juga stabil. Mudah-mudahan dengan masuknya bulan Ramadan, stabil agak menggeliat naik. Mudah-mudahan. Saya lihat apa? Yang sebelum Ramadan tidak ada yang jualan di pinggir jalan. Sepanjang jalan Sepanjang ketika jalan saya aja. ke Pontang, ke Carenang, ke Tanara, tidak ada yang jualan siang menjelang sore di pinggir jalan. Beberapa macam makanan buat berbuka misalnya, hari ini sudah banyak. Sudah ya? Berarti setidaknya dari sisi ekonomi sudah mulai menggeliat. Oke. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pertanda baik bahwa walaupun di masa pandemi di Ramadan ini kesehatan kita terjaga, ekonomi juga kita bangkit. Bangkit, amin ya. Amin. Siapa yang nggak pengen ekonomi juga ini bangkit, karena banyak sekali di masa pandemi ini yang memang terpuruk begitu nih Pak Iya. Ketua. Dilihat memang bahkan banyak juga yang terkena dampak seperti di PHK, kemudian juga dirumahkan gitu. Nggak satu dua, tapi bahkan beberapa perusahaan juga yang memang mem-PHK dan juga merumahkan, bahkan tidak sama sekali digaji begitu. Iya. Nah, ini juga kan jadi sedih sendiri dan lain sebagainya. Cuma sekarang melihat di era new normal begitu nih, masyarakat dan juga seluruh masyarakat di Kabupaten Serang khususnya gitu ya, atau di Provinsi Banten lah, ini mulai tadi disampaikan oleh Pak Ketua mulai sama-sama bangkit atau menggeliat sendiri gitu ekonominya begitu ya Pak Menggeliat Ketua ya. sendiri, Oke, betul. nah ini juga menjadikan apa ya, mungkin semangat baru juga buat pemirsa atau teman-teman di rumah juga yang ingin memulai sebuah usaha begitu pastinya. Baik, nah ini kita akan bahas lebih dalam nih tentang pengawasan dan juga pengendalian harga pangan selama Ramadan seperti apa. Namun kita harus break jeda komersial berikut terlebih dahulu nih Pak Ketua, nggak apa-apa ya? Baik, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang hari ini tentunya di spesial Ramadan Berkah Sultan TV 2021.
Baik pemirsa, Sultan TV, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang hari ini. Tentunya edisi spesial Ramadan Berkah Sultan TV 2021. Dan tentunya support juga dari teman sponsor yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga kami di Ramadan Berkah Sultan TV 2020 disponsori oleh banyak sekali pihak, mulai dari Geprek Dewek, Kopi 113, Esimi Cemil, Kopi Bakar, Etu Homemade, Yayasan Azikra Indonesia, kemudian juga RS Mata Ahmad Wardi, Rumah Quran Madaniyah, Pondok Pesantren Nurul Bantani, Rumah Tahfidz Adiaksa, Naik Galeri, Salsabila Beauty Care, dan juga PT Agrobisnis Banten Mandiri. Satu lagi juga dari MST Hair Studio dan juga Coffee. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah support acara Ramadan Berkah Sultan TV 2021. Dan tentunya di Bincang hari ini spesial juga hari ini dengan narasumber yang masih sama, masih dengan Pak Ketua kali ini dengan pemirsa Sultan TV yang ingin berinteraksi secara langsung bisa langsung kunjungi via YouTube dan juga fanpage Facebook kami, karena kami di live kan secara langsung streaming. Jika Anda ingin bercanda secara langsung bisa langsung kunjungi dan juga buka live chat dan ketikkan apa yang ingin Anda tanyakan langsung pada kesempatan siang hari ini. Dan tentunya jangan lupa untuk follow Instagram kami di @sultantv.co pastinya. Dan kita akan lanjut tema yang cukup menarik juga di segmen 1. Tadi sudah dibahas sedikit tentang kondisi mulai dari komoditas di Kabupaten Serang seperti apa kondisinya, kemudian juga nih Pak Ketua nih melihat sejauh pemantauan dari DPRD Kabupaten Serang dan juga Bapak sebagai ketua begitu di DPRD Kabupaten Serang ini turut serta dalam pengawasan harga dan juga ketersediaan pangan, atau seperti apa nih Pak Ketua, bisa dijelaskan ke teman-teman di rumah? Ya, jadi gini Mbak Hani, ketika menjelang Ramadan, sebuah naluri seseorang pasti terkaitan dengan 11 bahan pokok. Kalau dulu 9 bahan pokok ya, sekarang 11 bahan pokok. Yang dilihat adalah dua faktor. Pertama adalah stok, yang kedua adalah harga ya kan? Ya? Apakah stoknya tercukupi selama Ramadan? Apakah harganya naik atau seperti apa? Ini selalu yang menjadi catatan dalam setiap menjelang Ramadan. Nah, dalam konteks tupoksi saya di DPRD selaku pengawasan, saya beberapa kali berkoordinasi dengan OPD terkait, dalam hal ini Dinas Perindag dan Dinas Ketahanan Pangan. Saya ingin memastikan pertama, ketika koordinasi dengan Perindag, sejauh mana harga pasar ini dari versi OPD dengan yang saya temukan di lapangan. Karena kalau saya hanya melihat di lapangan, mungkin di lapangan yang lain harganya beda. Sehingga kemudian saya harus melihat ke lapangan, tapi juga melakukan komunikasi dengan OPD terkait. Sehingga kalau OPD terkait melihatnya akan menyeluruh semua pasar. Kalau saya kan cuma sampling aja, misalnya kunjungan ke pasar Carenang, pasar Gedeblag, pasar Begog Pontang, misalnya pasar Ciruas, sampling saja. Tapi kalau OPD melihatnya secara komprehensif di semua pasar. Bisa saja misalnya di pasar Gedeblag Carenang harga beras 11.000. Bisa jadi di Waringin Kurung misalnya lebih murah atau lebih mahal atau sama dengan di pasar. Ini kan yang dilihat, maka kemudian dua hal itu yang saya lakukan. Nah, dalam proses pemantauan, dan saya juga ingin memastikan kepada OPD terkait, khususnya Perindag, pastikan bahwa harga stabil. Kalaupun naik, masih dalam ambang batas kewajaran. Itu yang pertama saya lakukan, koordinasi dengan Dinas Perindag. Kemudian saya juga berkoordinasi dengan Dinas Ketapang. Saya ingin memastikan
apakah 11 bahan pokok di wilayah Kabupaten Serang ini bisa terpenuhi dan tercukupi selama bulan Ramadan. Baik. Nah, saya ingin pastikan itu, termasuk juga berkoordinasi dengan Bulog misalnya. Nah, dari hasil koordinasi itu, baik dengan Perindak maupun Ketapang, saya mendapatkan jawaban bahwa insya Allah untuk stok selama Ramadan masih dalam kategori surplus. Baik. Nah, kalau masih kategori surplus, berarti kebutuhan masyarakat Kabupaten Serang masih bisa terpenuhi dari stok yang ada. Baik. Nah, dari sisi harga, memang tidak bisa kemudian kita memastikan beras harus segini, bawang harus segini, daging harus segini, karena ada hukum pasar yang berlaku juga di situ. Nah, tapi ketika saya survei ke lapangan, kemudian saya minta dokumen dari OPD terkait seperti apa harga 11 kebutuhan bahan pokok pada saat Ramadan, ternyata tidak berbeda, sama, bahwa ada komoditi yang harganya stabil, ada komoditi yang naik tapi masih dalam ambang batas kewajaran, ada juga komoditi yang turun walaupun nggak banyak yang saya sebutkan tadi. Nah, dari situ saya ingin memastikan bahwa dari sisi tupoksi saya sebagai DPRD melakukan pengawasan baik langsung ke lapangan ataupun pengawasan terhadap kinerja OPD terkait, itu saya lakukan. Dan alhamdulillah Dinas Ketapang mengatakan insya Allah Pak Ketua, stok selama Ramadan kita surplus. Surplus ya? Surplus. Aman berarti? Insya Allah aman. Aman insya Allah. Sehingga saya bisa mengatakan berramadan dengan tenang. Karena stok dari Ketapang mengatakan insya Allah surplus. Jadi nggak perlu khawatir juga masyarakat? Nggak perlu khawatir. Oke. Nah, mengingat di masa pandemi ini gitu, apakah katakanlah masyarakat pasti kan punya daya beli begitu ya? Yeah. Kalau melihat itu gitu, sebagai Ketua DPRD, melihat kondisi atau antusiasme masyarakat katakanlah ya di daerah, di Kabupaten Serang khususnya begitu, daya belinya berkurang atau justru bertambah di selama Ramadan nih Pak Ketua? Ya, kalau dilihat dari aktivitas masyarakat, sepertinya saya bisa menilai bertambah. Karena begini, kalau hari biasa masak itu mungkin seadanya. Tapi ketika Ramadan, ini pasti ada menu-menu spesial yang harus disuguhkan untuk pertama. Misalnya untuk sahur itu bagaimana supaya semangat dan gairah nafsu makan kita bertambah, karena dalam kondisi baru bangun tidur, kemudian suruh makan. Apa sih enaknya baru bangun tidur kan suruh makan, kalau tidak melihat ini ibadah. Nah, sehingga Nabi mengatakan bahwa banyak pahala yang akan kita dapat ketika kita melaksanakan makan sahur. Nah, yang kedua, dari sisi menu juga kan harus menarik, Mbak. Kalau kita bangun tidur, kemudian suruh makan sahur, menunya seadanya, kayaknya mata kita juga nggak bergairah untuk menyantap makan sahur, udah males gitu kan. Nah, ini juga yang kemudian saya lihat masyarakat akhirnya lebih bertambah dalam melakukan transaksi ke pasar ataupun yang keliling kampung misalnya. Saya lihat bertambah berarti daya beli masyarakat juga bertambah. Tapi memang sepertinya kalau setiap Ramadan kalau hanya diperhatikan begitu nih Pak Ketua, memang pasti bertambah begitu. Nggak dipungkiri bahwa diri sendiri begitu ketika Ramadan, pengen beli ini atau enggak, saya pengen stok deh untuk nanti kalau sahur pengen makan ini, kalau ini buka mau beli masak ini, pasti kan kayak gitu nih dilihatnya. Karena gini, kalau rezeki itu kan udah diatur sama Allah. Kita tidak harus dan tidak boleh takut besok kita makan apa, karena rezeki itu udah ada takarannya, udah ada ketentuannya, gak mungkin tertukar yang namanya rezeki. Jangankan kita manusia yang bisa berikhtiar, ayam saja diberikan rezekinya gitu, atau lebih sadis lagi, cicak aja dikasih makan, padahal cicak itu makannya nyamuk yang terbang, cicak tidak bisa terbang, tapi kok bisa ternyata nyamuk yang menghampiri cicak untuk dimakan, kira-kira begitu. Jadi kalau rezeki nggak usah khawatir ya? Walaupun memang kita tahu di masa pandemi masih adanya PHK atau lowongan pekerjaan yang belum ada sampai hari ini, katanya sulit dan belum ada memang. Karena begini Mbak, di perusahaan itu jangankan menerima,
bisa bertahan hidup di masa pandemi saja, mereka sudah alhamdulillah. Bersyukur sekali. Sudah bersyukur. Bahkan tidak sedikit perusahaan-perusahaan yang sudah gulung tikar karena tidak bisa mempertahankan hidupnya. Kenapa? Karyawan harus digaji, sedangkan produksi tidak laku. Kenapa? Orang hari ini berpikirnya untuk kebutuhan pokok, tidak untuk kebutuhan yang pendukung. Nah, sementara kalau pabrik tidak beroperasi, maka berapa kerugian yang harus diterima. Nah, bertahan saja hari ini, itu sudah syukur alhamdulillah bagi para pengusaha-pengusaha yang ada di industri. Nah, apalagi untuk menerima lowongan pekerjaan, sehingga baru begitu ya, dikatakan sulit hari ini mendapatkan pekerjaan, iya kalau memang ukurannya adalah bekerja di pabrik atau di perusahaan atau yang lain. Tapi kan masih ada jalan-jalan lain. Nah, jalan-jalan lain ini yang memerlukan inovasi dan kreativitas dengan catatan tidak malas. Tapi apa sekarang juga lebih mudah sekali sebenarnya untuk sistem digitalisasi. Sekarang dengan handphone saja kita bisa jualan begitu. Ya kan ya, Pak Ketua ya, istilahnya minimalnya sekarang seperti itu gitu. Ya. Sekarang kalau kita misalnya mau beli sesuatu, kan kalau dulu kalau nggak harus ke pasar harus ke toko. Sekarang kita cukup di rumah gitu. Jangan kita ya, anak saya aja yang usianya masih usia sekolah SD, kalau berarti udah bisa di online. Nah, artinya apa? Peluang-peluang usaha itu juga ada. Nah, kembali lagi ke persoalan daya beli masyarakat, saya bilang terlepas dari hari ini pandemi, hari ini pekerjaan sulit, tapi nyatanya daya beli masyarakat juga tetap meningkat gitu. Nah, mudah-mudahan geliat ekonomi meningkatnya daya beli masyarakat di bulan Ramadan ini bertahan bahkan meningkat sampai melewati Ramadan, sehingga kita berharap kesehatan kita terjaga, ekonomi kita bangkit. Minimalnya stabil ya, bangkit kalau bisa begitu kalau nih ya. Kalau bisa bangkit. Ya minimal stabil. Stabilnya udah syukur gitu ya, karena kan sempat menurun drastis begitu nih di Pak Ketua begitu. Nah, tadi disampaikan bahwa memang dari tupoksi DPRD sendiri ini disampaikan untuk melihat pengawasan dan juga melihat hasil dari pengendalian harga sendiri begitu. Ini dari sisi survei langsung ke lapangan, kemudian juga ini kan walaupun memang juga melihat pekerja atau melihat OPD terkait juga ini sebagaimana koordinasi juga terus dilakukan begitu nih ya, dan lain sebagainya. Nah, ini jika dapat dipastikan atau tidak nih bahwa memang di daerah rata di Kabupaten Serang bahwa harganya stabil. Begitu. Bisa dipastikan seperti itu. Bisa dipastikan hari ini stabil. Kalaupun ada kenaikan masih di ambang batas normal. Kewajaran. Gitu ya. Tapi sejauh ini ada nggak sih yang nakal gitu untuk bahkan ya di pasar ada yang nakal mau menaikin aja harga gitu? Kalau bicara orang nakal, potensi itu mungkin ada. Tapi kita tidak bisa pastikan gitu kan, sehingga kita tidak bisa berandai-andai. Ngomong kasarnya kan mungkin dari sisi naluri orang dagang, modal sekecil-kecilnya untuk sebesar-besarnya. Nah, bisa saja misalnya pedagang nakal yang harganya mestinya 10.000 jadi 15.000 misalnya, bisa saja, tapi kita tidak bisa berandai-andai. Kita hanya bisa mengatakan bahwa posisi hari ini dari beberapa pasar yang dilakukan survei, harganya masih relatif stabil. Walaupun tadi katakanlah Pak Ketua secara sampling aja gitu ya di beberapa pasar, tapi alhamdulillahnya stabil harga juga, dan juga ini kebutuhan stok pangan di Kabupaten Serang juga ini surplus begitu, dan juga aman. Dan juga ini masyarakat tentunya nggak perlu khawatir begitu nih ya, teman-teman ada di rumah atau pemirsa Sultan TV di rumah, tidak perlu khawatir bahwa alhamdulillah kebutuhan pangan di Kabupaten Serang ini masih terpenuhi dan bahkan juga aman, dan jadi bisa mudah untuk mendapatkannya begitu. Baik itu pokok, makanan pokok ataupun kebutuhan-kebutuhan komoditas lain begitu pastinya. Baik, melihat itu apakah ada program khusus gak sih Pak Ketua ini melihat di masa pandemi saat ini begitu, kemudian juga selain dari pengendalian harga, kemudian juga pengawasan tadi disampaikan oleh Pak Ketua sendiri, ini DPRD Kabupaten Serang ini memiliki program khusus tidak nih untuk misalnya bantuan masyarakat di bulan Ramadan, ada tidak? Masanya kan sekarang pandemi begitu mengingat. Nah, bicara program khusus bantuan,
itu bukan tupoksinya DPRD, Mbak. Oke. Nah, secara umum itu adalah tupoksinya pemerintah daerah Kabupaten Serang. Nah, tupoksi DPRD itu kan cuma 3. Ya. Regulasi, pembuatan peraturan daerah, kemudian budgeting dalam penetapan anggaran Baik. APBD, yang ketiga adalah pengawasan. Ini tupoksinya. Nah, terkait kemudian apakah ada program khusus di bulan Ramadan memberikan bantuan dan lain sebagainya, mungkin itu adalah program masing-masing orangnya, anggota dewan. Misalnya seorang anggota dewan kembali ke daerah pemilihan, ke dapil, kebetulan di dapil itu lagi ada santunan anak yatim, kemudian anggota dewan memberikan santunan, mungkin ada. Atau misalnya anggota dewan lagi pulang kampung ke rumahnya, kemudian buka bersama, bagi-bagi apa, sembako atau apa, mungkin ada. Tapi itu menjadi sebuah inisiatif dan program individu masing-masing. Tapi secara kelembagaan itu bukan tupoksi DPRD. DPRD hanya ingin memastikan bahwa regulasi yang ada di Kabupaten Serang ini berjalan dengan baik, anggaran yang direncanakan dan dilaksanakan diawasi oleh DPRD agar anggaran yang sudah direncanakan ini dilaksanakan dengan baik. Itulah tupoksi DPRD. Nah, kalau bantuan-bantuan seperti tadi sepertinya kembali ke personal masing-masing anggota. Ya. Ada aja tapi kemungkinan seperti itu nih ya. Ada. Pak Ketua. Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Baik, pemirsa, ini masih ada waktu lagi, kita sekitar 15 menit lagi. Kita harus jeda lagi terlebih dahulu. Nanti di segmen akhir hanya akan bertanya tentang, mungkin juga membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah bergabung bersama kami live interaktif di YouTube. Silakan untuk bertanya secara langsung, nanti akan Hani sampaikan juga, dan insya Allah akan dijawab langsung tentu saja di segmen akhir nanti. Kita jeda break komersial berikut ini, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini edisi Ramadan Berkah Sultan TV 2021.
pemirsa, di segmen akhir kali ini alhamdulillah ini tadi sudah menghimpun beberapa pertanyaan. Sebelumnya terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang hari ini, edisi Ramadan Berkah Sultan TV 2021, dan juga beberapa pertanyaan di kanal YouTube Sultan TV nih Pak Ketua nih, bisa nanti yang dibacakan, bisa sambil dijawab juga teman-teman di rumah, ternyata ini ikut partisipasi. Mbak Nia. Boleh. Satu pertanyaan jawab, satu pertanyaan jawab, biar nggak lupa. Biar nggak lupa juga gitu Iya. ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang masuk juga. Ini alhamdulillah, kemudian juga mungkin antusiasme dan juga keingintahuan mereka juga nih Pak Ketua nih ya. Dan Anda juga bisa langsung nih sekarang, barangkali yang ingin langsung bertanya juga, masih ada waktu juga. Silakan kunjungi via YouTube kami di sultantv.co. Kemudian juga Anda berkunjung di live chat, dan ketika ada beberapa pertanyaan yang ingin Anda sampaikan, tentunya akan dijawab langsung. Baik, pertanyaan pertama ini dari kita ambil nih dari Jalaluddin Udin. Pak, lanjutkan strategi pengendalian harga untuk mendekati hari lebarannya. Jadi kunci utamanya untuk pengendalian harga itu untuk bahan pokok sendiri seperti apa, bagaimana katanya Pak Ketua? Iya, yang saya sampaikan di awal, memastikan stabilnya sebuah harga itu kita pastikan bahwa stoknya adalah aman. Itu dulu. Karena rumusnya adalah supply and demand. Selama supply tersedia dan demand juga tidak terlalu berbondong-bondong, maka harga akan stabil. Maka kunci pertamanya saya ingin memastikan bahwa stok di Kabupaten Serang untuk 11 bahan pokok di bulan Ramadan ini aman. Dan berdasarkan laporan dari OPD terkait ketika kami lakukan koordinasi, insya Allah di Kabupaten Serang bukan hanya aman, tapi surplus. Jadi artinya bukan hanya cukup. Kalau bicara surplus bukan hanya cukup, berarti kondisi aman itu betul-betul aman. Nah, ketika stok aman, maka harga insya Allah akan stabil. Jadi strateginya mengamankan stok dulu, selain harga tadi. Berarti melihat ke stok dulu, diamanin begitu nih Pak Ketua ya. Baik, begitu. Nah, kemudian juga ini ada dari Laskar. Biasanya juga menjelang bulan puasa setiap tahunnya ini melonjak harga-harga kebutuhan pokok nih Pak katanya. Kemudian lalu bagaimana nih Pak menyikapi lonjakan harga pangan jika harga itu naik? Iya. Jadi gini, ada strategi yang harus dilakukan. Strategi yang pertama itu adalah yang tadi, menyempurnakan stok kita. Memastikan stok kita ada nggak sih, cukup nggak sih. Nah, kalau misalnya stok kita masih cukup, tapi juga dalam tanda kutip, ada permainan dari pedagang dengan melambungkan harga yang tidak wajar, misalnya, maka pemerintah harus turun tangan membantu masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara operasi pasar. Pemerintah melakukan operasi pasar dengan harga yang memang standar masyarakat, tidak harga yang dilakukan up oleh para tengkulak atau pedagang misalnya. Nah, itu strategi dalam rangka mengamankan harga. Strategi kedua, setelah stok kita cukup, tapi harga masih ada yang mempermainkan, maka pemerintah daerah Kabupaten Serang harus turun tangan melakukan operasi pasar. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat harus terpenuhi, tapi dengan harga yang standar tadi. Gitu. Oke, berarti tadi disampaikan harus sempurnakan dulu stok kitanya. Iya, kemudian pastikan juga stok kita aman. Aman begitu ya. Baru pemerintah juga ini harus lakukan operasi pasar. Karena juga untuk mendukung atau melihat kondisi begitu ya di pasar sendiri. Di lapangan. Baik, ini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Pak, harga pangan di bulan Ramadan 2021 ini merupakan yang terbaik atau tidak? Kemudian berapa komoditas pangan yang selalu menjadi penyumbang inflasi tahun ini Pak Dewan? Nah, kalau bicara aman atau tidak, dari tahun kemarin sampai hari ini kita masih bilang katakan stabil. Alhamdulillah aman gitu. Saya yang masih ingat persis adalah harga beras. Baik. Nah, harga beras di tahun kemarin sampai hari ini masih sama. Harga premium itu di angka 11.000. Kenapa saya tahu persis harga beras? Karena kalau beras saya di rumah itu saya yang belanja. Belanja beli sendiri gitu ya? Oke. Kecuali misalnya kayak model ikan, sayur, atau bumbu bawang-bawangan, itu urusan nyonya biasanya kan, kita nggak tahu harganya berapa. Tapi saya pastikan ketika bicara beras misalnya, dari Ramadan tahun kemarin dengan Ramadan tahun ini masih sama. Masih di angka 11.000 per kilogram untuk beras premium. Nah,
Sehingga saya katakan untuk komoditi ini aman. Itu satu. Kemudian yang kedua, yang membuat inflasi itu sebenarnya 11 bahan pokok tadi. Selama 11 bahan pokok ini terpenuhi, maka insya Allah tidak akan ada inflasi. Stok cukup, kemudian supply and demand ya, stok cukup, peminat ada, clear, aman, tidak akan terjadi inflasi. Kecuali ada ketimpangan di antara salah satunya. Baik demand-nya yang drop atau supply-nya yang drop, pasti akan terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Tapi selama supply dan minat beli atau daya belinya stabil, insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya? Termasuk inflasi misalnya. Berarti sejauh ini belum ya? Sampai saat ini belum, dan mudah-mudahan jangan sampai gitu ya? Ke Lebaran ke depan, dan bahkan kalau kita bisa berharap seterusnya. Seterusnya begitu ya, aman, stabil, dan lain sebagainya. Nah, ini juga Pak Ketua, tolong perketat pengawasan distribusi bahan pokok untuk mencegah penimbunan oleh tengkulak politik pasar semakin benarkah seperti itu? Ya, itu perilaku ya. Perilaku dagang seseorang. Karena kalau perilakunya memang mempunyai niatan yang gak baik, pasti dia akan lakukan itu. Karena kuncinya gini, ketika bicara naluri dagang, yang pertama akan dilihat oleh kita adalah modal sekecil-kecilnya untuk sebesar-besarnya. Apa yang dilakukan banyak orang-orang yang nakal dalam berdagang, dia nyetok nimbun barang. Misalnya hari ini harga kebutuhan A harga 10.000 misalnya. Dinilai hari ini harga termurah. Maka dia stok. Langkalah kemudian di lapangan. Ya kan? Di kemudian hari langka, kemudian ia keluarkan stok yang dia belanja tadi harga 10.000, dia jual 20.000 misalnya. Bisa saja ini dilakukan oleh oknum para pedagang-pedagang yang nakal. Tapi selama demand-nya ada, supply-nya cukup, insya Allah itu tidak akan terjadi. Dan kami di DPRD mempunyai peran itu untuk melakukan pengawasan, bukan hanya proses pengawasan pembangunan di Kabupaten Serang, tapi bagaimana juga menjaga kenyamanan masyarakat Kabupaten Serang dalam menjaga daya belinya, dengan salah satunya melakukan pengawasan distribusi bahan pokok tadi. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini juga Abah katanya harga daging sapi dan kerbau per kilogramnya sekarang berapa sih? Masa ke Abah nanyanya ya ke tukang itu dong, jualnya dong, ini gimana nih? Cuma katanya mau lebaran kan nih, tradisinya kan biasanya daging nih. Tolong dong katanya Abah, jangan sampai mahal-mahal itu daging katanya. Tapi sejauh ini nggak naik ya daging? Masih? Sejauh ini ada kenaikan memang khusus di daging. Dari 140 sebelum Ramadan, posisi hari ini 150 sampai 160. Ada kenaikan memang di daging sapi ya. Tapi saya tidak survei ke daging yang lain. Kerbau dan yang lainnya. Nah, dari kenaikan ini masih di ambang batas kewajaran. Memang biasanya perilaku pasar di menjelang Idul Fitri itu selalu daging dengan semua daging ya. Mau sapi, mau kerbau, termasuk daging ayam. Biasanya ada fluktuasi harga yang agak sedikit tidak menggembirakan buat masyarakat. Tapi kita ingin memastikan bahwa ini stabil. Dan kita tidak bisa memastikan menjelang hari H di hari ini. Tapi kita upayakan bahwa harga hari ini berlaku sampai harga hari H. Nah, cuma perlu diwaspadai juga Mbak Hani, biasanya kalau di kampung biasanya kan kalau mau beli daging iuran nih. Iuran, beli kerbau hidupnya dipotong, kemudian dibagi. Ini juga tradisi yang selama ini masih berada di wilayah Kabupaten Serang. Kadang kita tergantung dari kita mentaksir berat badan hewan yang kita beli dengan harga yang iuran yang kita buat. Bisa saja itu bisa lebih mahal, tapi bisa juga lebih murah gitu. Nah, ini yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Serang. Nah, kalau untuk yang itu kita tidak bisa mantau. Kalau untuk yang seperti itu, iya, karena masyarakat langsung beli hewan hidupnya, dipotong sendiri, dibagi di masyarakat berdasarkan yang iuran tadi. Tapi kalau harga yang di pasar, kita ingin pastikan bahwa aman. Dan mudah-mudahan hari ini
sampai di menjelang Idul Fitri harganya stabil di angka itu. Kalaupun ada naik tidak serta-merta memberatkan masyarakat. Ini gitu, Betul, gitu. betul. Tapi semoga walaupun naik juga tetap di ambang batas wajar begitu Di ya. ambang batas wajar. Baik. Nah ini juga pastikan stok beras aman katanya, tapi jangan impor dong Pak. Kasihan para petani juga pengen laku gak banyak katanya. Ini gimana nih kalau menurut Pak Ketua? Ya, kalau kalau urusan impor itu urusan kebijakan pemerintah pusat. Tapi saya ingin memastikan di Kabupaten Serang bahwa stok beras aman. Pertama, Tidak impor tapi? tidak. Tidak, oke. Karena kebetulan di Kabupaten Serang kan di wilayah utara, di Sarenang, Lebakwangi, Pontang, Tirta lagi panen. Walaupun memang panennya tidak sesuai dengan harapan karena ada kekurangan hasil, misalnya ada gagal panen, ada yang puso, ada yang kena hama. Tapi saya ingin memastikan bahwa stok beras aman. Seperti apa sih asistinya? Saya juga takut salah. Saya lihat data. Nah, ketersediaan hari ini beras di Kabupaten Serang itu adalah 17.257,84 ton. Ton, wow, 17.000 ya? Iya. Kebutuhannya 3.552. Berarti cukup banyak stoknya. Ya, saya sampaikan tadi di awal, Mbak. Oke. Untuk kebutuhan ini surplus. Nah, dari kebutuhan 3.552 ton ini, kita tersedia di angka 17.000. Berarti masih surplus cukup banyak. Oke. Secara pribadi, ya buat apa impor, orang potensi kita juga banyak. Nah, masih banyak. satu hal yang ingin saya sampaikan buat pemirsa Sultan TV di rumah, ada sebuah kebijakan Bupati Serang yang mengatakan orang Serang harus beli beras Serang. Artinya apa? Agar hasil-hasil produk pertanian masyarakat Kabupaten Serang ini tidak lari keluar. Ya. Tapi diolah oleh orang Serang, dibeli juga oleh orang Serang, dan dinikmati juga oleh orang Serang. Bahkan di Kabupaten Serang, Ibu Bupati, Ibu Tatu, sudah membuat sebuah produk beras namanya beras Jaseng, Jawara Serang. Oh. Dan ini ada pada kategori beras yang premium ya. Nah, kenapa ada Jaseng? Karena Ibu Bupati, pemerintah daerah Kabupaten Serang dalam hal ini ingin memastikan bahwa stok beras kita cukup untuk masyarakat Kabupaten Serang dari hasil pertanian yang ada di Kabupaten Serang. Itu untuk beras, insya Allah. Jadi kalau untuk Kabupaten Serang nggak mungkin ada impor. Karena masih banyak stoknya sekali tadi tuh. Masih ada, masih surplus. Masya Allah, surplus banget. Baik, nah ini sebenarnya masih banyak pertanyaan dari teman-teman, cuma karena waktu terbatas juga nih, tuh disuruh closing katanya. Waktu terbatas juga, sayang sekali nih, Hani juga sebenarnya masih ingin sekali berbincang banyak dengan Pak Ketua, tapi waktu terbatas juga. Mungkin ada yang disampaikan Pak Ketua mungkin terkait terlebih dahulu harapan deh untuk ke depan, apalagi di masa bulan Ramadan ini, harapannya apa untuk ke depan? Pertama, saya ingin menyampaikan kepada masyarakat Kabupaten Serang, khususnya para pemirsa Sultan TV, saya ucapkan terima kasih atas segala atensi, perhatian, kemudian bentuk dukungan, support terhadap proses pembangunan yang ada di Kabupaten Serang. Dan kami menyampaikan permohonan maaf jika ada beberapa kebijakan Kabupaten Serang yang belum sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Serang hari ini, karena di 2 tahun terakhir, 2020 dan 2021 ini, kita masih dibayang-bayangi oleh pandemi COVID-19, yang kemudian dari anggaran-anggaran pemerintah daerah Kabupaten Serang yang harusnya ini untuk masyarakat Kabupaten Serang dalam konteks pembangunan, ini masih ada refocusing peralihan, realokasi anggaran untuk penanganan dampak COVID-19. Sehingga saya sampaikan permohonan maaf jika hari ini belum sesuai dengan harapan masyarakat. Tapi insya Allah pemerintah daerah Kabupaten Serang, eksekutif maupun legislatif, semaksimal mungkin akan memenuhi harapan dan apa yang menjadi keinginan masyarakat Kabupaten Serang. Insya Allah ya. Insya Allah. Nah, secara pribadi saya berharap di bulan Ramadan ini kita bisa menjalankan ibadah saum kita dengan baik, menjalankan aktivitas kita dengan baik, dan terakhir menjelang Idul Fitri, sebagaimana himbauan pemerintah, mohon tidak mudik, karena hari ini kita masih pandemi COVID-19. Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19, kita tetap di rumah, tidak untuk mudik dengan jumlah banyak. Yuk kita gunakan kemajuan teknologi untuk bisa
bersilaturahim, bisa cengkrama baik melalui telepon ataupun video call. Bahkan hari ini kita sudah canggih, kita ngobrolnya di media, tapi muka kita kelihatan oleh orang tua kita. Demikian juga sebaliknya. Jadi gunakan kemajuan teknologi sebaik-baiknya dalam rangka mematuhi aturan pemerintah yang melarang tentang mudik. Kenapa? Bukan untuk siapa-siapa aturan itu, tapi untuk kita semua, karena sayangi diri kita, sayangi keluarga kita, jaga kesehatan kita agar kita tidak terkonfirmasi positif COVID-19. Baik. Oke, luar biasa. Ada lagi satu lagi nih Pak Ketua, kira-kira closing statement-nya baik untuk masyarakat terkait jelang Lebaran, kemudian juga baik untuk stakeholder terkait juga, untuk teman-teman juga, kemudian juga untuk pemirsa Sultan TV di rumah, apa yang ingin disampaikan yang menjadi titik berat atau menjadi benang merah di perbincangan kita pada kesempatan siang hari ini yang harus disampaikan atau yang penting sekali untuk diketahui masyarakat. Silakan. Ya, jadi gini Mbak. Pertama saya ingin mengajak kepada masyarakat Kabupaten Serang, pertama hindari kegiatan-kegiatan yang menimbulkan penyebaran COVID-19. Kemudian yang kedua, jangan percaya terhadap informasi-informasi yang bersifat hoax. Yang ketiga, jalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, dan bagi mohon izin dan mohon maaf yang tidak melaksanakan ibadah puasa karena berbeda keyakinan, tolong hargai yang sedang melaksanakan puasa sehingga tidak memancing hal-hal yang tidak diinginkan. Saling menghargai, saling menjaga, dan saling memberikan support di antara masyarakat Kabupaten Serang. Dan yang terakhir, dalam rangka Idul Fitri, sekali lagi saya sampaikan, kalau memang masyarakat mendapatkan informasi yang tadi disampaikan oleh penanya, harganya melonjak dan lain sebagainya, jangan sungkan sampaikan aspirasinya kepada kami, baik di DPRD maupun di pemerintah daerah Kabupaten Serang, biar kami tahu dan informasinya bisa dipertanggungjawabkan. Tapi harus real informasinya. Jangan juga nanti memberi informasi kepada kami yang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau ada temuan yang mengarah kepada hal yang merugikan masyarakat, sampaikan informasi itu ke kami, biar kami bisa menindaklanjuti dengan baik. Berarti boleh ngeluh asalkan juga ini tepat informasinya. Betul. Benar gitu ya. Boleh curhat, boleh ngeluh, tapi yang real. Boleh memberikan informasi aduan, tapi jangan ngarang. Jangan hoax ya gitu intinya hoax, ya. Oke, luar biasa, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Pak Haji Bahrul Ulum SHGM AP. Ini semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bisa bermanfaat tentunya. Amin. Ada lagi terakhir yang disampaikan, kira-kira apa cukup? Sekali lagi, itu aja. Saya secara pribadi dan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Serang mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan, jaga kesehatan kita dengan baik, dan sekali lagi saya menyampaikan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik, pemirsa juga jangan lupa jaga kesehatan pastinya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua juga. Kemudian juga semoga puasanya lancar-lancar. Amin. Dan semoga hari ini apa yang kita berbincangkan bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah, Amin. untuk pemirsa Sultan TV, untuk Hani tentunya terima kasih banyak. Amin. Pak Ketua. Sama-sama. Untuk teman-teman di sini juga alhamdulillah luar biasa, materinya juga luar biasa sekali, bisa banyak sekali informasi setelah ngobrol yang Hani dapatkan, yang Hani belum tahu sampai akhirnya bisa tahu juga. Semoga teman-teman juga demikian yang ada di rumah. Amin. Jangan lupa juga untuk terus saksikan bincang hari ini setiap hari pukul 14.00 hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Ini edisi spesial, yakni edisi Ramadan Berkah Sultan TV 2021. Dan juga tak lupa Hani juga terima kasih banyak kepada seluruh sponsor yang sudah mendukung acara Ramadan Berkah Sultan TV, yakni ada Geprek Dewek, Kopi 113, Esimi Cemils, Kopi Bakar, Etu Homemade, Yayasan Azikra Indonesia, RS Mata Ahmad Wardi, Rumah Quran Madaniyah, Pondok Pesantren Nurul Bantani, MST Hair Studio and juga Coffee, Rumah Taufiq Adiaksa Night Gallery, Salsabila Beauty Care, dan juga PT Agrobisnis Banten Mandiri. Dan tentu saja Hani juga ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa yang sudah saksikan bincang hari ini. Dan tentunya Hani di sini pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga narasumber Hani. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentunya sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.